Apakah dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW membawa perubahan dalam diri kita untuk menjadi muslim yang lebih taat? Tidak. Untuk menjadi muslim yang lebih cinta kepada Allah, mencintai Rasulullah, berbanyak zikir kepada Allah, berbanyak membaca Al-Quran, menjaga puasa sunnah, hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, hormat kepada guru, tawaduk kepada semua orang. Kita sudah bertahun-tahun memperingati kelahiran Nabi. Kira-kira kita di mana bersama akhlak Nabi? Halo? Halo? Masih hidup? Semoga panjang umur. 200 tahun. Kelamaan. Besok saja ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkali-kali bertahun-tahun memperingati hari kelahiran Nabi. Bagaimana Nabi di tengah-tengah kita? Bagaimana akhlak Nabi di tengah-tengah kita? Bagaimana sifat-sifat Nabi yang penuh dengan kasih sayang di tengah-tengah kita? Apakah kita saling menghormati, saling mencintai karena Allah? Apakah kita saling menasihati karena Allah? Atau kita saling membid'ahkan, saling menghina, saling menghujat? Kalau kita memperingati hari kelahiran Nabi bertahun-tahun, lalu kita sama sekali tidak dekat dengan akhlak Nabi, tidak menerapkan sifat kemuliaan Rasulullah di tengah kita, di rumah kita, di keluarga kita, bersama tetangga kita, bersama kedua orang tua kita, bayangkan, antum sia-sia memperingati Maulid Nabi, antum berdusta dalam memperingati Maulid Nabi. Sama dengan memperingati maulid-maulid orang lain, ulang tahun anak-anak kita. Kalau antum memperingati hari kelahiran Rasulullah, berarti di dalam setiap peringatan Nabi mendekatkan antum kepada Rasulullah, menambahkan kecintaan antum kepada Rasulullah. Bohong kalau antum bilang memperingati Nabi tapi masih subuhnya kesiangan. Bohong kalau antum peringati Nabi maulidnya lalu subuhnya masih sholatnya masih jam 6, jam 7. Bohong kalau antum bilang cinta Nabi lalu sholat zuhurnya digabung sama sholat asar karena tidak ada uzur. Antum bohong dalam percintaan antum kepada Nabi SAW kalau antum setiap hari nggak pernah buka Al-Quran. Bohong berdusta kalau antum bilang cinta Nabi, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sekalipun antum nggak baca. Sampai surat yang menjadi rukun dalam salat antum tidak pernah memperbaikinya. Pernah kita ngambil Quran, mushaf, duduk di depan guru, duduk dengan ustadz, kiai, habib, kita benerin bacaan surat Al-Fatihah yang menjadi rukun. Yang disayangkan kita ini sebagai umat Nabi, pencinta Rasulullah Muhammad SAW, lalu kita sama sekali tidak bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Berdusta kalau antum bilang cinta Nabi, lalu akhlak antum kepada istri antum masih buruk. Istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, sesama tetangga, sesama saudara, sama orang tua. Kalau akhlak antum masih seperti itu, berarti peringatan maulid itu tidak membawa perubahan. Cuma hanya sekedar berkumpulan, hanya sekedar makan, hanya sekedar baca maulid, hanya sekedar bersolawat, hanya sedang duduk, ngobrol, foto sama penceramah, habis itu antum pulang, tidak membawa manfaat. Buat apa antum hadir di majelis? Buat apa kalau antum hadir di majelis dan di majelis tersebut tidak membawa perubahan? Apa bedanya antum sama orang di jalanan? Perbedaan antara orang yang duduk di majelis sama orang yang tidak pernah berada di majelis itu yang dibawa. Akhlak yang makin bagus, kemuliaan ilmu dan akhlaknya. Pernahkah antum duduk baca Al-Quran? Banyak umat Islam saat ini buta Al-Quran. Jangan orang biasa, sebagian ustadz juga masih berantakan walaupun dia tampil di depan TV. Kalau di depan layar bersama kita,
Sedih kalau kita disebut ustadz, malu kalau bilang itu ustadz. Sedangkan pintu pertama menuju ke ilmu adalah menghafal Al-Quran. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafiz Quran. Bagaimana antum dengan Quran? Antum setiap malam Jumat, halo? Antum setiap malam Jumat baca surat Yasin. Pertanyaan saya, antum setiap hari baca Al-Waqi'ah biar tidak miskin, lalu tetap masih miskin. Kenapa? Karena antum baca karena ada keinginan, bukan karena ini firman Allah yang mulia. Imam Syafi'i, kalau antum ikutin mazhab beliau, Imam Syafi'i selama bulan Ramadan 2 kali khatam Quran. Sehari 2 kali, 60 kali beliau khatam Quran. Berarti sehari 2 kali khatam. Imam Syafi'i dengan fasilitas terbatas di zaman beliau, beliau tetap mengkhatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Imam Syafi'i terkena penyakit wasir sampai darahnya terkena ke kaus kaki beliau. Beliau ini anak yatim, ditinggal ayahnya usia 2 tahun, dibawa ibunya ke Makkah. Karena ada suku dari ibunya namanya Al-Azd. Karena Fatimah binti Abdillah Al-Azdiyah. Kalau antum mengaku cinta Nabi, lalu antum tidak bisa ikutin akhlak Nabi, buat apa antum mengaku Nabi adalah Nabi antum? Kita punya bangga, punya Rasulullah. Halo? Kita bangga sebagai umatnya Rasulullah. Siapapun pasti bangga. Nabi Isa ingin menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Isa diangkat usia 30 ke langit, nanti akan turun di akhir zaman. Merah putih di Damaskus, di Suriah, dibawa turun oleh dewa malaikat untuk membunuh Dajjal. Nabi Isa tidak turun membawa syariatnya, tidak turun membawa syariat baru, tetapi beliau memilih menjadi salah satu umat Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau bersama Imam Mahdi, Nabi Isa akan meminta Imam Mahdi untuk mendahului beliau untuk menjadi imam. Nabi Isa akan menjadi makmum sebagai makmum salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW. Antum bangga punya Rasulullah. Pertanyaan yang wajib, kira-kira Rasulullah bangga dengan apa? Kira-kira Rasulullah kalau bangkit kembali SAW, masuk ke rumah kita masing-masing satu persatu, apa isi rumah kita? Isi tidak. Isinya ada Al-Quran tidak. Isinya hadis Rasulullah tidak. Isinya ada sirah Nabi tidak. Buktinya kita cinta Nabi, mengaku cinta Nabi, lalu di rumah kita buku sirah Nabi aja nggak ada. Cuma hanya maulid dalam bahasa Arab, Anda juga tidak paham artinya apa. Islam tidak mau Anda cuma baca dalam bahasa Arab saja. Islam menginginkan Anda faham apa yang Anda baca. Al-Quran bukan sekedar diturunkan, tetapi agar Anda bisa faham. Dihafal Quran itu tidak diwajibkan, tetapi yang diwajibkan adalah membaca dan memahami, agar Anda faham setiap pesan yang disampaikan oleh Allah, perintah Allah, larangan Allah Jalla Jalaluh di dalam ayat-ayat Al-Quran.